rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun wa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah menghadirkan kita di masjid ini. Kita selalu berharap berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subuh ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang kami bacakan tadi, surah Toha, surah ke-20 ayat 123. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Qala nida, dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua. Seperti mana kita ketahui, Nabi Adam dan Siti Hawa awalnya di surga Bapak Ibu. Ya, semua fasilitas di surga nikmatilah kata Allah. Aku nantakana langsung tapi tak perlu diusahawan, tak perlu dikerajuan. Aku nanti pikir langsung tibu. Aku yang adun seluruhnya nikmatilah kata Allah. Cik yang tak mulia, yang tak mulia cik turun ada kerajuan. Itu tak campak Adam dan Hawa ke dunia. Maka Allah mengatakan qala nida, dia Allah berfirman turunlah kamu berdua minha, dari surga, jami'an, bersama-sama. Jadi Adam dan Hawa tercampak dari surga turun ke bumi Bapak Ibu. Apa kata Allah setelah itu? Ba'dukum li ba'din aduwwun, sebagian kamu li ba'din, dan sebagian yang lain menjadi musuh. Jadi nampaknya Bapak Ibu, musuh bola sunatullah, ketetapan Allah. Alun turun lekat turun baru Adam dan Hawa. Allah kecian sebagian kamu dan sebagian yang lain menjadi musuh. Dinampaknya Bapak Ibu, kalau ada orang memusuhi Allah, ada orang membenci Allah, itulah sunatullah Bapak Ibu. Tak bisa lo apa seorang untuk suku kawan, tak bisa lo apa seorang sayang kawan, tak bisa lo larang orang untuk benci kawan Bapak Ibu. Lalu puasa waktu melarang orang itu benci kamu, nak bisa. Anak bisa bakalan jawab, awak anda membenci orang bisa. Itu penting Bapak ya. Awak tak bisa melarang orang untuk membenci awak, tapi awak bisa melarang diri awak untuk jangan membenci orang. Ya ada istilah kalau orang membenci kawan, istilah orang memusuh kawan, tapi awak tak memusuh orang, awak tak membenci orang. Kalau ada rasa-rasa membenci orang, langsung astagfirullahaladzim. Kalau ada ingin awak memusuhan, tak ingin tegur sapa di orang, langsung baca astagfirullahaladzim.
Karena 3 hari kuliah tidak sempurna, tapi daripada itu tidak Islam atau Bapak Ibu. Tapi memahami bahwa memang itu sunatullah, sebab berarti di dunia. Karena dunia itu untuk ujian, tidak ini dan sebagainya. Apakah dunia itu diuji di Allah? Salah satu bentuk ujian itu permusuhan. Salah satu bentuk ujian itu ada yang membenci kita. Dan itu tidak lama Bapak Ibu setelah Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka beranak pinak di anak mereka Bapak Ibu. Bukan di cucu mereka, di anak mereka langsung terjadi benarnya ayat ini. Terjadinya permusuhan antara Qabil dan Habil. Tidak hanya permusuhan terjadi Bapak Ibu, bahkan pembunuhan terjadi. Permusuhan dan pembunuhan pertama di dunia terjadi justru pada anak Nabi Adam, bukan cucunya, bukan cicitnya, sampai kepada langsung. Ring satu istilah kita, setelah Adam dan Hawa langsung anaknya Habil dan Qabil. Ini prinsip Bapak Ibu yang kita jangan sedih ketika ada yang membenci kita, yang memfitnah kita, yang bermusuh dengan kita. Jangan pernah sedih Bapak Ibu. Rugi kita sedih-sedih. Ya, kita jangan sedih-sedih hidup. Biar kalau yang musuh kita beraja. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu? Fa imma yatiyannakum minni huda. Jika datang kepadamu dariku ini huda, petunjuk, maka setelah ada turun nanti ada petunjuk Bapak Ibu. Dan Nabi-Nabi itu ada petunjuk itu semacam petunjuknya, petunjuk Allah. Dan terakhir tentu Nabi Muhammad petunjuk Al-Quran. Apa kata Allah? Faman ittaba'a hudaya, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku. Ini kepada Adam dan Hawa dan juga kepada kita Bapak Ibu. Fala yadillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat. Wa la yashqa, dan dia tidak akan celaka. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada yang memusuhi kita, tapi Allah mengatakan barang siapa yang ikut petunjuk aku, petunjuk Allah, maka dia fala yadillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Tidak ada yang tak khawatirkan Bapak Ibu, kalau kita ikut petunjuk kita akan aman. Kalau kita petunjuk kita akan bahagia Bapak Ibu. Karena sudah menjadi sunatullah yang di permukaan bumi, siapa yang mengikuti petunjuk pasti aman. Ya, tidak hanya pribadi saya Bapak Ibu, juga berlaku untuk masyarakat. Masyarakat yang ikut petunjuk pasti masyarakat itu aman dan bahagia. Ya, satu bangsa meskipun memiliki keberadaan budaya Bapak Ibu, bahasa Minang, bahasa Batak, adat Minang, adat Batak, adat tradisi, pasti akan aman Bapak Ibu kalau mereka mengikuti petunjuk Bapak Ibu. Benda-benda langit yang banyak itu miliaran planet-planet itu kenapa tidak terciptakan? Karena mereka itu petunjuk Allah. Petunjuk Allah tentang selisikoyo. Planet Mars, planet tentang sekoyo yang bisa geser. Atau Allah gue itu Bapak Ibu. Ini juga petunjuk aman Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu ya, saya sopir ya. Sopir yang mengikuti petunjuk lalu lintas, aman Bapak Ibu. Jalan sampai Kulua, saya yang sampai Kulua, saya dalam kota sampai Kulua. Kalau jalan menurun, hati-hati. Tidak kancang-kancang ya Bapak Ibu. Penumpangnya lama. Tidak ada mau buat belok sedikit, ya lantai saya. Jadi saya begitu tunjuk pekan aman Bapak Ibu. Semua kendaraan akan negara dengan teratur, lancar. Puncaknya kok selamat. Nah, selamat itu lihat kebahagiaan Bapak Ibu. Maka siapapun yang mengikut petunjuk pasti akan aman, pasti akan bahagia. Nah, Allah informasikan kepada kita Bapak Ibu dalam surah Maidah ya, ayat 105, di mana Allah menyeru kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Di Allah suruh kita menjaga diri Bapak Ibu. Dari mana Bapak Ibu?
Ibu, la yadurukum man dalla, karena tidak akan membahayakanmu mentola orang yang sesat. Izah tadaitum, apabila kamu telah mendapat petunjuk. Jikalau ada petunjuk dan mengikuti petunjuk Bapak Ibu, orang sesat tidak akan mencelakakan kita. Ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah kamu kembali jami'an semuanya. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau kita ikut petunjuk Bapak Ibu, kita akan aman walaupun kita berada di tempat orang yang tidak ikut petunjuk. Lihat bedanya Bapak Ibu ya, petunjuk Allah mengatakan fala yadillu wa la yasqa, tidak akan sesat, tidak akan celaka oleh petunjuk. Kalau petunjuk lalu lintas tadi, kalau mau ikut petunjuk Bapak Ibu, tapi supir lain tak ikut petunjuk Bapak Ibu, celaka ya Bapak Ibu. Jadi kau ada kancang-kancang lah, 10 kilometer, supir lain kancang-kancang Bapak Ibu, nak nyetar mentah-mentah. Awak lain berhenti lampu merah Bapak Ibu, berhenti lampu merah. Atau misalnya ketika hijau jalan, lupa kawan sebelah, lampu merah harusnya berhenti kan, tapi coba jalan dulu, hanya tahu. Jadi awak ikut aturan lalu lintas, aturan dunia, kurang tak ikut, celaka awak. Tapi Allah mengatakan kalau ikut aturan Allah, walaupun ini nak kurang nak ikut aturan Allah, itu tak celaka Bapak Ibu. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat tunjuk baju judi segala itu. Minuman keras, awak ikut aturan Allah tidak berjudi. Awak ikut aturan Allah tidak minuman keras. Tinggal ada orang yang berjudi, yang minuman keras, awak tetap selamat Bapak Ibu. Itu hebatnya kalau ikut aturan Allah, kurang ikut aturan Allah, awak ikut aturan Allah, awak bukan selamat. Perbedaan bisa baca dia Bapak Ibu, mengikuti petunjuk dalam raya dengan mengikuti petunjuk Allah itu. Orang mengikuti petunjuk Allah, walaupun orang lain yang mengikuti juga selamat. Itu Allah katakan dalam surah Isra ayat 9 Allah Bapak Ibu, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu, tiap hari Bapak baca Quran, bayangkan Bapak Ibu mendengar sirah rahmat, membacanya dapat pahala. Ibu baca alif lam mim, ya alif lam mim itu berapa pahala itu? 30 Bapak Ibu. Cik dapat 10 cik huruf tu para huruf dalam Al-Quran. Ada kau misalnya pandai latih buka lalu lea, tak tu saya berlatih latihannya. Ambil Quran kau baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Itu kepala untuk guru. Padahal tak semua kali, tapi janganlah gambar kali kita tidak boleh majlis sampai saya. Inna hadzal Qur'an, sungguh Al-Quran ini yahdi memberi petunjuk lillati ke jalan yang hak, hiya aqwam paling lurus. Allah mengejek Bapak Ibu, wa yubassirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang beriman. Kalau ada orang sadis-sadis ada gembira-gembira tidak baca Quran tadi Bapak Ibu. Aku lah baca Quran, tapi kalau gembira kurang banyak alif lam mim baca dia. Tak balas dari kita. Karena Allah katakan ini pasti benar Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu tidak nyaman, pasti kurang baca Quran. Karena Allah mengatakan wa yubassirul mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang beriman, allazina ya'maluna sholihat, yang mengerjakan kebajikan, anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Tak rugi serugi-ruginya kalau orang tidak ada jual Quran, dan jual Quran Allah tanah, dan jual Quran Allah petunjuk, dan Al-Quran Allah mengejar ajran kabira, dapat pembalasan yang besar. Bapak Ibu, agar pengajian kita ini tidak lepas dalam pengajian ini saja, camkan dalam diri kita. Setiap berganti hari pastikan tangan kita menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau itu sudah kita kerjakan, insya Allah Bapak Ibu, kita tidak akan sesat, kita tidak akan celaka, dan nanti akan dimasukkan ke dalam surga beserta